Dars tadis, dars 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa aftah alaina futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah warzuqna fahman lughatan arabiyyah fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baik, ikhwan sekalian, kita langsung mulai saja. Silakan dibuka kalau yang punya kitabnya di Ad-Darsus Sadis ya. Salah satu wa salasuna safha halaman 33. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ad-Darsus Sadis, ya, pelajaran ke-6. Sebelum kita mulai, saya ingin mereview lagi ulang ya ingatan kita berkenaan dengan dars sebelumnya yang kita sudah pelajari di kitab Durusul Lugha ini. Maklumat-maklumat atau informasi-informasi yang penting sekali harus terus kita ingat, karena setiap dars ini akan saling berkaitan maklumatnya dengan apa yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Di dars sadis ini kita akan dikenalkan dengan ismu isyarah hadhihi, ya, ismu isyarah hadhihi, yang dimana hadhihi ini digunakan untuk mengisyaratkan sesuatu. Dalam hal ini kita sebut dengan musyarun ilaihi, yang ditunjuk. Syarat itu artinya sesuatu yang ditunjuk, alat yang digunakan untuk menunjuk. Hadhihi yang bermakna ini. Nah, hanya saja di dars awal itu kita sudah belajar juga ismu isyarah yang bermakna ini juga, tapi dia hadza. Nah, ternyata di dars awal itu kalau kita buka di sana hadza itu lil muzakkar. Yang saat ini di dars di sini kita akan belajar hadzi lil muannas, ya, untuk perempuan. Nah, penting kiranya kita mengingat lagi bahwa dalam bahasa Arab itu pembagian ya antara laki-laki dan perempuan, ya, atau muzakkar dan muannas, itu tidak hanya dikategorikan kepada manusia saja. Nah, ini penting sekali nih diketahui. Tapi muzakkar dan muannas, atau istilahnya itu laki-laki muzakkar, muannas itu perempuan, juga dikategorisasikan pada benda-benda. Jadi ada benda-benda yang menurut orang Arab dia ini kategorinya perempuan atau muannas. Ada benda-benda yang menurut orang Arab dia ini kategorinya muzakkar. Ya, kurang lebih sama lah dengan manusia. Kalau muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, hanya isim atau benda yang dia ini kategorisasinya muannas, dan di antara isim atau benda yang dia ini kategorisasinya muzakkar. Nah, karena ada pembagian itu, maka banyak hal rumus itu banyak sekali yang yang saling berkaitan dengan kaidah muzakkar muannas ini. Itu tidak bisa terlepaskan. Nah, maka kiranya sangat penting kita memahami ini dulu di awal, bahwa menurut orang Arab benda itu dikategorisasikan juga oleh menjadi muzakkar, ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Nah, karena kategorisasinya ada yang muzakkar ada yang muannas, maka termasuk isim isyarahnya, kata tunjuknya juga orang Arab itu mereka bagi.
ini dikhususkan untuk mu'annas, ini dikhususkan untuk muzakkar. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk muzakkar. Hadza. Ya, hadza babun, hadza qalamun, hadza baitun. Nah, sekarang di dars sadis ini setelah kita melewati banyak dars-dars yang lain yang semuanya itu pembahasannya muzakkar semua. Jadi mulai dari dars awal, dars sani, dars salis, dars robi, dars khomis, itu semuanya kategorisasi isim yang muzakkar, belum dicampur dengan muannas. Kenapa? Karena memang dari awal kita baru belajar isim isyarah lil muzakkar. Nah, sekarang kita dikenalkan isim isyarah lil muannas dalam hal ini hadhihi. Nah, nanti ke depannya akan banyak itu sudah tercampur ya, mana yang hadza, mana yang muzakkar, mana yang muannas, karena apalagi namanya kita sudah apalagi namanya kita sudah disuruh untuk mengidentifikasi ya, kemudian mencocokkan rumus-rumusnya. Nah, hadhihi ya sama artinya ya ini ya, ini ismun isyarah lil muannas, untuk muannas, lil qarib untuk sesuatu yang ditunjuknya itu dekat ya. Nah, kita baca dulu dialog ini atau apalagi namanya teks ini. Itu beberapa hal yang perlu kita jelaskan, ada kaidah-kaidah mungkin bisa kita explore sebentar ya setelah kita baca. Ya, mungkin untuk mengefisiensikan waktu saya baca saja, kemudian antum terjemahkan. Atau kita sebagaimana awal lah ya, kita baca sama-sama biar antum juga tidak mengantuk ya, ikut terlibat. Baik, saya baca kemudian antum ikuti. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ayo, fadal. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. Nah, jadi sudah bisa dilihat di situ perbedaannya. Hadza banu, ini anak Hamidin. Bisa dipastikan kalau menggunakan hadza maka pasti ibnu ini anak laki-laki. Ya, ini anak laki-lakinya Hamid. Atau untuk menyederhanakan, kalau ibnu terbayang di benak kita bahwa anak laki-laki, sehingga kita terjemahkan singkat saja. Ini anak Hamid. Wahadhihi, dan waw atof dan hadhihi kita menggunakan isim isyarah lil muannas. Bintu. Nah, bintu ini anak perempuannya Yasir. Ya. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya Yasir. Nah, jadi harus cocok begini. Karena ibnu ini muzakkar, bintu ini muannas, perempuan, maka penggunaan isim isyarahnya juga harus sesuai. Ibnu menggunakan hada, bintu menggunakan hadi. Nah, nanti sebentar kita akan lihat apa sih ciri kalau untuk benda, di antara ciri yang dikategorisasikan untuk muannas. Dan yang di bawahnya saya bacakan untuk ikuti lagi. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, ya, anaknya Hamid duduk. Nah, ini ibnu mubtada, Hamidin mudhofun ilaih. Ya, ibnu ini mubtada sekaligus dia mudhof. Maka setelah mudhof mesti ada mudhofun ilaih, dalam hal ini Hamidin. Makanya dibaca majrur dengan kasroh. Belajarnya dengan kasroh. Kemudian jalisun menjadi khobar dari ibnu Hamidin. Sehingga kalau sudah ada mubtada dan khobar, dipastikan makna itu sudah lengkap.
dan orang sudah bisa mengerti. Kalau saya hanya bilang Ibnu Hamidin, anaknya Hamid, masih ada pertanyaan. Kenapa anaknya Hamid? Maka dia butuh khobar, ya, untuk melengkapi makna. Jalisun, duduk. Kemudian wa bintu Yasirin, ya, sama juga ini tarkib kesusunan mudhof ilaih. Waqifatun. Ah, diperhatikan. Anaknya Yasir berdiri. Ya, anaknya Yasir berdiri. Oke, kemudian kita turun di bawah. Man hadhihi? Fadhal. Man hadhi. Ya. Siapa ini? Jadi kalau sudah ditanyakan man hadhihi, berarti di benak kita yang ditanyakan ini pasti mu'annas. Seorang perempuan. Nah, gitu. Jangan laki-laki yang antum tanyakan, antum pakai hadi. Man hadi, ya, itu menyalahi kaidah dan itu bisa ditertawakan kita kan. Karena masa laki-laki kita panggil pakai hadi. Atau sebaliknya, perempuan kita panggil pakai hada. Nah, itulah pentingnya kita apalagi namanya mencocokkan setiap rumus, setiap kaidah yang ada. Kemudian dijawab hadihi ukhtul muhandisi. Hazihi ukhtu muhandisi. Hadhihi uktul muhandisi. Nah, saya terjemahkan dulu ya, baru kita explore kaidah-kaidah di dalam. Ini dari pertanyaan siapa ini? Hadi, kemudian dijawab ini ukhtul muhandisi, saudarinya. Ukhtu itu saudari ya, perempuan. Saudarinya insinyur. Kemudian di bawahnya A, hamzah istifham yang bermakna apakah. Hiya aidon muhandisatun. Ahiya aidan muhandisatun. Ya, apakah dia aidon juga muhandisatun, seorang insinyur? Kemudian dijawab la hiya tabibatun. Fadol. La hiya tabibatun. Otomatis ya kalau saya sudah baca antum harus ikuti. Jadi ingat kemarin setiap pertanyaan menggunakan hamzah pasti jawabannya itu antara la atau na'am. Ya. Tinggal dilihat kalau benar yang dia tanyakan ya berarti na'am. Kalau salah berarti dinafikan dengan la. Kemudian sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Mobil siapa ini? Kemudian dijawab hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratu mudiri. Ini mobilnya mudir. Ini mobilnya mudir. Ma hadhihi. Ma hadhihi. Hadhihi mikwatun. Hadhihi Ikhwatun. Ini apa? Setrika ya. Mikwatun. Ma hadhihi, apa ini? Ma hadhi. Ma itu artinya apa? Hadhi artinya ini. Hadhihi mikwatun. Nah, sekarang kita coba explore kaidah apa saja yang ingin kita ketahui di dalam ini. Pertama hadhi. Ya, kita mulai dari sini ya, hadhi. Hadhi ini tadi saya sudah bilang isim isyarah lil muannas lil qarib. Isim isyarah untuk menunjuk yang muannas dan untuk mengisyaratkan sesuatu yang dekat. Nanti kalau yang jauh ada juga. Kalau kemarin muzakkar itu yang jauh dzalika. Ya, kalau isim isyarah lil qarib yang dekatnya hada, yang jauhnya dzalika. Kalau ini hadhihi yang jauhnya nanti
ada juga muannas. Ya, tilka. Nah, tilka. Tapi nanti itu soal kita dapat. Kemudian ini adalah isim mabni. Ya, masih ingat ya kalau saya bilang isim mabni, berarti lawannya isim mu'rab. Isim mabni itu adalah maksudnya isim yang harokat akhirnya tetap, nggak bisa berubah. Tinggal dilihat, ini harokat akhirnya apa? Oh, kalau harokat akhirnya kasro, berarti mabni kasro. Kalau hada, ya, harokat akhirnya fathah, berarti mabni fathah. Sederhana kalau isim mabni. Dan dia tidak pernah berubah. Nah, sekarang kita masuk di percakapan. Hada. Hada, ini adalah isim mabni. Isim isyarah, sama dengan hadhi, tapi dia lil muzakkar. Untuk laki-laki, menunjuk untuk benda atau orang laki-laki. Lil qorib, sesuatu yang dekat. Nah, kedudukan i'rabnya, posisi i'rabnya dia sebagai apa? Karena dia isim di awal jumlah. Jumlah itu susunan semua ini. Ya, susunan kalimat semuanya. Isim di awal jumlah, maka kita kategorikan dia sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Nah, kemudian ibnu. Ibnu, hada ibnu. Setelah mubtada mesti ada khobar. Ya, meskipun khobar itu memang kadang-kadang tidak setelah mubtada langsung khobar. Kadang-kadang mesti ada kata lain yang memperantarai. Nah, itu. Tinggal kita lihat. Kalau sudah ada makna, berarti itu sudah menjadi khobar. Kalau belum, ya berarti kita harus cari khobarnya sehingga faedah maknanya dapat. Ini. Kenapa ini? Datang khobarnya. Ibnu anak. Ya. Hamidin. Ibnu sebagai khobar. Sekaligus dia mudhof. Sehingga dia tidak ditanwin meskipun tidak beralif lam. Di antara ciri mudhof tidak boleh ditanwin. Dan setelah mudhof pasti mudhofun ilaih. Maka ini kaidah yang kita sudah pelajari di awal kan? Tada khobar, mudhof ilaih. Hada ibnu Hamidin, ini anaknya Hamid. Begitupun dengan wahadhi bintu Yasir, ini anak perempuannya Yasir. Oke, lanjut. Ibnu. Ibnu karena di isim di awal jumlah, maka kita sebut dengan mubtada. Ingat, mubtada itu ya alamatnya atau hukumnya, hukum harokatnya karena kita menentukan harokat akhir kan, adalah marfu. Mubtada itu marfu. Tanda rufa'nya dengan dhamma. Anggap saja marfu itu istilah untuk harokat dhamma. Kalau saya bilang marfu, yang tergambar di kepala kita adalah dhamma. Meskipun nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi, tanda marfu itu ada juga yang lain selain dhamma. Tapi untuk sementara waktu, ini dulu yang mesti kita ingat. Kalau saya bilang marfu, yang tergambar di benak kita harokat dhamma. Kemudian sekaligus dia menjadi mudhof. Sehingga kalau dia menjadi mudhof, setelahnya itu pasti menjadi mudhof ilaih. Ibnu Hamidin, anaknya Hamid. Nah, Hamid ini bukan khubarnya, karena kalau saya bilang anaknya Hamid, Ibnu Hamidin, kita masih butuh keterangan. Kenapa anaknya Hamid? Iya kan? Kenapa anaknya Hamid? Kecuali mungkin ada hada ibnu Hamidin, hada ibnu apalagi kayak yang ini kan? Hada ibnu, berarti ibnu. Ya, hada ibnu Hamidin, baru dapat faedah mana? Ini anaknya Hamid. Oh, paham kita. Oh, ini anaknya Hamid. Tapi kalau ibnu Hamidin, anaknya Hamid. Kenapa anaknya Hamid? Maka dia butuh khobar. Nah, inilah khobarnya. Jalisun. Anaknya Hamid. Kenapa? Jalisun. Duduk. Lagi duduk. Wa bintu Yasirin. Dan anak perempuannya Yasir. Waqifatun. Lagi berdiri. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Di antara ciri mu'annas yang selain manusia, kalau manusia kan jelas ibnu bintu, ya itu sudah bisa kita ketahui
anak laki-laki, anak perempuan. Bagaimana kalau